Ya maka di sini dikoyidi, ulamanya nggak dikoyidi, ayyuhal ulama, titik, nggak ada koyid. Tapi wasaidatul atqiya, dan sayyid-sayyid yang bertakwa, dikoyidi dengan atqiya. Di sayyid yang nggak bertakwa nggak diajak, cuma yang takwa aja yang diseru ini ya. Gitu. Ya gimana lagi, memang begitu. Jadi ulama Ahlussunnah itu kalau mau berguru itu nggak sembarangan. Guru itu nyari guru yang jelas sanadnya dan kemudian juga jelas baik akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi ceramahnya dari Ketua PBNU, Ketua Umum PBNU, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ceramah beliau ini menarik sekali untuk saya ketengahkan di sini karena berisi tentang bagaimana seharusnya seorang ulama yang pantas untuk kita jadikan sebagai pegangan. Bagaimana ulama yang seharusnya yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, yang kita jadikan sebagai pegangan. Dan bagaimana seorang sayyid atau sebagai seorang duriya Nabi, cucu Nabi, mereka ini bisa kita jadikan pegangan. Seorang sayyid yang bagaimanakah? Seorang keturunan Nabi yang bagaimanakah yang bisa kita jadikan pegangan? Nah, di sini disebutkan oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf dengan jelas ya. Baik, untuk tahu lebih jelasnya kita simak saja video ini, kita simak sampai tuntas. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itrah ini menurut Kiai Maimun adalah keturunan Rasulullah yang dari generasi ke generasi ini alim semua. Sampai ke Sayyidina Ali karramallahu wajhain, sampai itu alim terus, nggak ada yang goblok, itu namanya itrah gitu. Kalau dari generasi alim terus itu baru itrah. Kalau ada yang goblok, ada yang nggak karu-karuan, ya itu bukan itrah namanya. Yang dipegang itu yang itrah ini, yang alim terus dari generasi ke generasi. Ya maka di sini dikoyidi, ulamanya nggak dikoyidi, ayyuhal ulama, titik, nggak ada koyid. Tapi wasaidatul atqiya, dan sayyid-sayyid yang bertakwa, dikoyidi dengan atqiya. Di sayyid yang nggak bertakwa nggak diajak, cuma yang takwa aja yang diseru ini ya. Gitu. Ya gimana lagi, memang begitu. Min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ahli madhahibil a'immatil arba'ah, dari kalangan ahli madhabnya imam 4. Antum, Anda semua, qad akhadtum, telah mengambil Anda semua al-uluma, ilmu-ilmu, niman dari orang-orang qoblakum sebelum Anda, man qoblakum, dan orang-orang sebelum Anda, niman qoblahu, dari orang-orang sebelumnya. Bittisali sanadi, dengan sambungnya sanad ilaikum, kepada Anda semua. Karena dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sanad ini kunci. Tidak sah orang disebut alim kalau tidak jelas sanadnya, gitu ya. Itu tidak sah. Sanad ini kunci. Saya sudah terangkan sejak awal ketika bicara tentang Rasulullah sebagai sirajan munira, tentang sanad ini. Ini kunci. Karena agama tidak boleh ngarang sendiri itu. Sudah sampaikan kemarin. Agama tidak boleh ngarang sendiri. Sanad ini kunci. Ini bagian dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulamanya, ulama ahli sunnah yang dianggap termasuk dalam ulama ahlus sunnah wal jamaah ini, ulama yang punya sanad. Kalau tidak punya sanad, cuma nemu dalil dari sobekan koran, dari sobekan kalender dan sebagainya,
Ya tidak termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah, walaupun mungkin alim. Tapi kalau tidak ada sanad, tidak. Ini sanad penting. Nah karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini mereka yang punya sanad ini yang punya wewenang keagamaan. Ya. Mereka ini punya sanad. Ya. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan Anda semua telah mewaspadai dari mana, ya, amman dari siapa, ta'khuduna Anda mengambil dinakum agama Anda. Jadi ulama Ahlussunnah itu kalau mau berguru itu tidak sembarangan. Guru itu nyari guru yang jelas sanadnya dan kemudian juga jelas baik akhlaknya. Itu doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nyari guru sekedar nyari-nyari di YouTube itu juga bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nyari yang jelas sanadnya dan jelas baik akhlak, jelas mulia, itu ya, nanti ada dalilnya itu. Ya. Jadi selalu hati-hati dalam memilih guru, karena dari gurulah kita mengambil agama. Kita mengambil agama dari guru, dan agama itu saya sudah bilang tempo hari tidak cuma soal pemahaman akal, tidak cuma soal laku lahiriah, tapi ada dimensi ruhaniah yang paling menentukan di situ. Nah karena para ulama ahli sunnah wal jamaah ini disiplin di dalam doktrin sanad dan doktrin meneliti guru-guru ini, maka mereka punya wewenang. Sehingga dikatakan fa'antum, maka Anda semua adalah khazanatuha, gudang-gudangnya ilmu, wa abwabuha, dan pintu-pintunya ilmu. Wala tu'tul buyuta, dan janganlah kalian semua memasuki rumah illa min abwabiha, kecuali dari pintu-pintunya. Faman, maka barang siapa ataha memasuki rumah-rumah min ghairi abwabiha, tidak dari pintu-pintunya, orang macam itu yang masuk rumah ini, rumah itu masuk tapi tidak lewat pintu, itu sumya, dinamai sarikon, maling. Masuk rumah itu lewat pintu, kalau masuk rumah sana rumah sini nggak lewat pintu, lewat gendeng semua, maling namanya gitu. Itu. Nah ini kenapa? Ini yang pertama-tama diajak. Karena yang dibutuhkan oleh dunia, oleh umat adalah jawaban dari agama. Dan yang berhak menjawab atas nama agama itu sekali lagi adalah ulama. Maka Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari memulai semua ini dengan menyeru para ulama.